Setelah pengajuan PSP pada bulan September ditolak, kabar gembira pada bulan Desember ini bahwa pengajuan pengadaan bom MAM-L dan UAV Bayraktar TB2 buatan Turki akhirnya disetujui. Apabila kemudian kontraknya efektif, ditujukan pada matra manakah pengadaan UAV ini diperuntukkan? Apakah diperlukan pembentukan skuadron baru khusus? Mari kita simak videonya. TNI Angkatan Udara tercatat sebagai operator pesawat tanpa awak Aerostar buatan Israel dan CH-4B karya anak bangsa Cina. Sementara Aerostar merupakan Unmanned Aerial Vehicle UAV dengan kemampuan terbatas pada intelligence, reconnaissance, dan surveillance atau ISR saja. Remotely Piloted Aircraft atau RPA asal negeri tirai bambu memiliki kemampuan ganda yaitu ISR dan Ground Attack memakai senjata berpandu AR-2. Berbeda dengan mayoritas skadron pesawat berawak yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Pulau Jawa, Skuadron Udara 51 dan Skuadron Udara 52 yang menerbangkan RPA semuanya berada di luar Pulau Jawa. Pesawat tanpa awak yang dioperasikan oleh Kekuatan Udara Indonesia telah melaksanakan berbagai operasi untuk merespon ancaman yang berkembang di wilayah Indonesia dan sekitarnya. TNI Angkatan Laut tercatat pula sebagai operator RPA di Indonesia dengan Scan Eagle sebagai andalan. Pesawat tanpa awak buatan Boeing In Situ ini dioperasikan oleh Skuadron Udara 700 Lanudal Juanda Surabaya dan merupakan bantuan dari Amerika Serikat melalui skema Foreign Military Financing atau FMF. Berbeda dengan UAV asal Israel dan Cina, UAV buatan Amerika Serikat dapat dioperasikan dari geladak heli kapal perang karena peluncuran dan pendaratan Scan Eagle tidak membutuhkan landasan. Setelah memberikan sejumlah Scan Eagle melalui skema FMF, Washington berharap agar Jakarta di masa depan kembali berbelanja Scan Eagle memakai skema Foreign Military Sales atau FMS. TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut yang mengoperasikan UAV yang berkategori Long Endurance untuk kepentingan ISR, namun matra lainnya yaitu TNI Angkatan Darat tidak mengoperasikan RPA yang berkategori demikian. Sejauh ini pesawat tanpa awak yang diterbangkan oleh TNI Angkatan Darat adalah UAV dengan kategori Short Endurance. Black Hornet karya FLIR Systems Amerika Serikat adalah salah satu UAV yang dipakai oleh TNI Angkatan Darat sejak 2021. Sebagai nano UAV, Black Hornet sangat berguna untuk mendukung operasi pada tingkat taktis karena ukurannya yang sangat kecil dan digunakan oleh satuan tempur pada tingkat batalion ke bawah. Pada tahun 2022, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah mengusulkan akuisisi MEL UAV ringan kepada Menteri Keuangan. Dalam Green Book diusulkan pula pengadaan MAM-L sebagai munisi pesawat tanpa awak tersebut. Rencana pembelian MEL UAV ringan dan munisi MAM-L ditujukan bagi TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat. Saat penetapan sumber pembiayaan atau PSP diterbitkan oleh Menteri Keuangan pada September 2022, usulan untuk membawa pulang MEL UAV dan munisi MAM-L ditolak oleh Menteri Keuangan. Pada awal Desember 2022, Menteri Keuangan kembali menerbitkan PSP untuk Kementerian Pertahanan dan PSP tersebut merupakan yang ketiga kalinya tahun ini. Hal ini merupakan rekor baru, karena pada tahun anggaran 2021, Sang Bendahara Negara hanya menerbitkan 2 PSP untuk kementerian yang dahulu bernama Departemen Pertahanan dan Keamanan ini. Berbeda dengan PSP sebelumnya, kali ini Menteri Keuangan merestui pembiayaan untuk mengakuisisi MEL UAV ringan dan munisi MAM-L. Restu Bendahara Negara membuka peluang bagi Turki sebagai pemain keempat di pasar UAV Indonesia setelah Israel, Cina, dan Amerika Serikat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem senjata karya anak bangsa Turki mengalami musim semi dalam 2 tahun terakhir. Setelah FNSS, Havelsan, Aselsan, Thais, dan Roketsan, sekarang giliran Baykar akan memasuki pasar pertahanan Indonesia.
Adapun material senjata yang akan dijual oleh pabrikan RPA Turki itu adalah Bayraktar TB2 yang merupakan salah satu bintang dalam perang Azerbaijan versus Armenia dan Ukraina melawan Rusia. Penting untuk diketahui bahwa rekor tempur UAV buatan menantu Presiden Recep Tayyip Erdogan ini tidak terlalu memukau, karena sejumlah Bayraktar TB2 telah ditembak jatuh dalam beberapa konflik di wilayah ex-Uni Soviet dan Afrika. Melalui PSP terbaru, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat akan menjadi operator Bayraktar TB2 dan munisi MAM-L. Sebab selain menyetujui pendanaan MEL UAV ringan, Bendahara Negara menyepakati bahwa pula pembiayaan utang untuk membeli MAM-L buatan Roketsan. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi Roketsan karena portofolio pasarnya di Indonesia kian bertambah luas setelah Indonesia sepakat memberi rudal pertahanan udara HISAR. Rencana masuknya Bayraktar TB2 akan menambah pula merek RPA yang diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Apabila PSP yang merestui akuisisi MEL UAV ringan asal Turki terwujud menjadi kontra efektif, apakah TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut akan membentuk skuadron khusus untuk Bayraktar TB2? Bagi TNI Angkatan Laut, pengoperasian pesawat tanpa awak asal Turki ini hanya bisa dilakukan dari daratan karena memerlukan landasan untuk terbang dan mendarat. Sedangkan bagi TNI Angkatan Darat nampaknya dibutuhkan satu skuadron khusus untuk mengoperasikan RPA ini. Mari kita ikuti perkembangan rencana mengakuisisi MEL UAV ringan dari Turki beserta munisi MAM-L pada tahun depan. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.